Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Hari ini kita kembali ke Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram Quran begitu. Atau suatu saat ya Quran, ya hadis. Jadi yang kita pelajari itu Quran hadis, kitab sunnah. Sekarang hadis nomor 623. Itu ya. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal yamani fa amarahu ay ya'khudha min kulli salasina baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnatan wa min kulli halimin dinaron aw adlahu ma'afiriyan. Rawahul khamsatu wal lafdu li Ahmada wa hassanahu Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafi fi waslihi wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini Mu'adz bin Jabal itu ada pada hadis yang pertama, coba lihat. Iya, hadis yang pertama. Hadis 621, hadis pertama bab zakat. Di sini yang menceritakannya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Ya, ada. Itu Mu'adz bin Jabal. Di sini disebutkan fadzakara hadisa, lalu ya sebut hadisnya. Jadi hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Disebutkan sebagian pada hadis nomor 621. Nah, ini diantaranya ada ini hadis nomor 623. Tapi kalau ini langsung dari Mu'adznya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mu'adz bin Jabal itu diutus ke Yaman untuk menjelaskan Islam. Jadi bukan hanya untuk menjelaskan atau memungut zakat, tapi juga menjelaskan Islam, untuk menjadi ustadz di Yaman itu. Dan dia menjelaskan segala sesuatunya yang dia ketahui. Dia menjelaskan Al-Quran. Apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka diputuskan dengan sunnah.
Apabila dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, maka diputuskan dengan ijtihad. Kemudian pada hadis nomor 623 ini menjelaskan tentang zakat sapi, zakat kambing, dan pajak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asahu ila Yaman, bahwa Nabi mengutus dia pergi ke Yaman untuk menjadi penerang, menjadi mubaligh negeri Yaman. Negeri Yaman itu memang belum Islam semuanya, tapi bisa dikatakan negeri Yaman itu sudah ada di bawah kekuasaan negara Madinah. Jadi Madinah itu nama negara dulu itu. Kalau kotanya namanya Yasrib. Dan Mu'adz bin Yaman diperintah untuk mengambil zakat dari tiap-tiap 30 sapi, satu tabi'ah atau tabi'ah. Tabi itu sapi berumur setahun. Kalau tabi'ah itu sapi betinanya. Jadi masih ingat, kalau unta minimal 5 unta itu zakatnya apa? 1 ekor kambing. Kalau kambing minimal 40. Nah, pada hadis yang kedua itu tidak disebutkan sapi, karena pada hadis yang kedua itu yang diutus adalah Anas oleh Abu Bakar Siddiq kemana? Ke Bahrain. Ya, masih ingat itu ke Bahrain. Jadi bukan ke Yaman. Yang diutus ke Yaman mah Mu'adz. Yang barangkali di sana tidak ada, ke Bahrain itu tidak ada sapi, karena itu tidak dijelaskan bab sapinya pada hadis nomor 2 itu. Tapi pada hadis nomor 3, nah ini bab sapi. Memang di kita di Bandung ya khususnya tidak ada yang punya sapi. Mungkin saja yang punya sapi teh anu eta teh geuning anu bakalannya mungkin di Lembang atau di Pangalengan. Di mana? Ciwidey paling mana tah? Ya masih Japatinya, sejapati beternak. Tapi pada umumnya orang-orang mengambil sapi itu bakalan itu apa? Pedet, anaknya, untuk dibesarkan dan kemudian dijual. Kalau ini lebih cenderung kepada peternakan sapi. Karena itu kalau membeli pedet atau anak sapi kemudian dijual ketika Idul Kurban, itu tidak termasuk zakat ternak. Eta mah masuk zakat jual beli, sebab dia beli itu. Dia beli. Malahan ada yang menyatakan harus haul teh harus 1 tahun. Mereka tidak bayar zakat, sebab membelinya juga sudah 10 bulan, tidak sampai 1 tahun. Padahal dia itu sudah masuk zakat jual beli. Kalau ini beternak, kalau ternak itu di negara yang sapinya lebih banyak daripada penduduknya,
Di mana tah? New Zealand, Australia, Brazil. Cenah eta oge. Tapi New Zealand ya. Kalau kita negara konsumen. Padahal bisa itu. Tiap 30, nah, setelah 1 tahun, nah, jadi sapinya 30, 1 tahunnya masih 30, sebab yang lainnya dijual, tapi masih 30, maka wajib keluar zakat berupa anak sapi yang usia 1 tahun. Tetapi kalau yang menagihnya PZU, jangan anak sapinya, uangnya saja. Ya pedetna teteh anakna. Mungkin harganya juga berapa ya? Tapi tidak rugi sebetulnya. Sebab sapi itu kan dari 30 itu yang betinanya berapa? Yang dijualnya yang jantan kan. Di Bandung itu konsumsi untuk sapi 1 hari itu 50 ekor sapi. Di Bandung dan sekitarnya 50 ekor sapi. Itu survei ke Pajagalan naon? RPH teh Potong hewan. Jadi itu orang Bandung 50 sapi 1 hari. Itu juga tidak hari Jumat dan Sabtu. Sebab hari Jumat dan Sabtu ini ya meningkat sebab ada yang banyak yang hajat. Tapi kemarin ada PMK ternaon. Nah itu pokoknya mah sekarang tidak ribut lagi PMK. Eta mareknya harapan kurban we. Orang-orang sinis ke orang Islam teh. Maka orang Islam teh akan surut semangatnya. Tetap saja kemarin sapinya juga banyak. Porpa pisan tina Covid. Beres Covid manusia kena ka sapi. Nepi ka sapi harus pakai masker. Jadi saya curiga juga gitu. Curiga teh kada orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang ingin menghalangi gitu. Tabi'an aw tabi'atan. Wa min kulli arba'ina musinnatan, dan tiap 40 musinnah. Musinnah itu adalah sapi yang berumur 2 tahun, yang betina. Kalau sudah 40 ya sapinya 2 tahun. Kalau 2 tahun itu sebentar lagi bisa diternakan. Jadi usia sapi itu harus diketahui dan tidak ada yang tahu kecuali tukang sapi. Saya pernah itu diajak membeli sapi ke Jogja. Saya tanya, ini usianya berapa? Tukang sapi ngamak. Itu pakai akte, tidak pakai akte. Padahal di dalam hadis ada itu usianya. Usia kambing juga begitu. Nah, kemudian di sini kan rombongan ke sana. Ustaz, yang penting dilihat badannya. Oh tidak, ini harus ada usianya. Tadi dia penting nama Ustaz teh. Sebab kalau yang lain itu melihat besarnya dan melihat keuangan ya, tapi kalau Ustadz itu melihat syariatnya. Jangan sampai sapi itu tidak memenuhi syarat. Tapi sapi itu beda dengan kambing. Kita lihat bab kurban. Saya juga baru ingat ada kurban. Bab kurban. Nah, halaman berapa? Ini sekalian saja sebab nanti
waktu kurban kadang-kadang teka kemot 617 ya, 617. Pokoknya diajar Bulughul Maram ngacak kan itu ka dia 617. Hadis nomor 1377. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa in ta'assaru alaikum fatadbahu jada'ah minad-du'ni. Dari Jabir ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu sembelih melainkan musinnah yang umurnya 2 masuk ke 3, kecuali jika payah kamu mendapatkannya, maka sembelihlah jada'ah umur 4 tahun sampai 5 tahun. Itu dari kambing. Nah, di dalam hadis ya, dalam uraian atau syarahnya, musinnah kambing dan musinnah unta dan musinnah sapi itu beda. Nah di sini kan musinnah umurnya 2 tahun masuk ke 3. Yang sahih itu musinnah kambing umur 1 tahun masuk ke 2. Karena itu di Mekah mah kecil kambing teh. Jadi kalau kita membeli kambing, kita lihat usianya. Sebab kambing itu kalau sudah tua, lihat peho, tapi aya domba jalu eta domba adu dika 6 juta. Kemudian ada orang yang membeli, dia merasa bangga, saya ini menyembelih kambing yang 6 juta. Kemudian bertemu dengan saya, tidak sah. Apa cara usaha tidak sah? Matak oge kudu bebeja ka ustaz teh, kudu ngaji. Coba saja di sini ya, kecuali jika payah mendapatkannya atau artinya susah mendapatkan usia yang musinnah, maka sembelihlah jida'ah atau jada'ah, yaitu yang masuk 5 tahun. Jadi itu alternatif ya. Kalau tidak ada, tapi justru harganya lebih mahal sebab melihat dagingnya. Ya, usia kambing itu bisa dilihat dari tanduknya gitu. Mun tandukna panjang geus kolot eta teh. Orang kadang-kadang ya tidak menggunakan dalil. Berarti cari jada'ah berarti itu adalah alternatif. Yang diutamakan adalah musinnah. Nah, musinnah untuk kambing itu 1 masuk ke 2. Musinnah untuk sapi 2 masuk ke 3. Musinnah. Kita kembali ke hadis Mu'ad. Wa min kulli halimin dinaron.
Dan tiap-tiap yang balik 1 dinar. Nah, ini zakat simpanan. Satu orang yang sudah balik harus bayar 1 dinar. Au adlahu, atau ya seukuran itulah 1 dinar. Ma'afiriyan, untuk kaum ma'afiri. Nah, di sini ma'afiri tidak dijelaskan. Tapi dalam Subul Salam sebutkan ma'afiri itu seperti orang-orang yang apa? Yang kaya begitu. Maaf ya. Ini tentang komplek. Kan di sekitar banyak komplek ya, macam-macam kompleknya ya. Gitu. Ada yang komplek itu tipe berapa? Yang besar berapa? Tidak ada yang lebih dari itu? Ada lagi? Tuh, ada yang 180. Bahkan untuk garasinya juga ada 4. Itu mobil masih masuk 4, belum motor itu. Ada yang itu? Ada di komplek itu. Dan itu sistemnya juga coupling, bebas menggunakan itu berapapun bebas, kemudian rumahnya juga bebas. Contohnya di mana tah? Betul, nggak ada. Kota Baru. Ketika saya masuk ke sana, tanya KTP dulu itu Pak, disimpan KTP, masuk ke mau ketemu siapa? Wah, sulit sekali. Kalau sekarang itu masuk ke sana, betul. Di video call dulu si satpam itu dengan itu. Betul orangnya ini? Enggak. Bisa masuk tidak? Wah, itu ternyata itunya beda Pak, coupling lagi. Atau di Grand Saron. Orang itu kan DP-nya juga berapa itu? 1 bulan sabaraha? Eman. Rumah Eman. Nah, di Yaman itu ada orang-orang itu ma'afiri. Maka oleh Mu'ad bin Jabal ditagih setiap jiwa 1 dinar. 1 dinar itu kemarin berapa? Belum dihitung. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram. 1 gram berapa? Ibu-ibu nu apa mah? Ibu-ibu? Nah, ibu-ibu ngobrol wae atuh. Tuh. Ya. Ibu-ibu ditaros tah anu ngawaler bapak-bapak. Bukan antam ya. Ya 600 kali ya 2.400.000 ya. Itu ditagih 2.400.000. Maaf pilih 1 tahun itu, tapi kan 2.400.000 masih murah. Sedangkan kita kurban 3 juta, ya 3 juta setahun teteh. Masih murah itu. Ini zakatnya ditagih saja begitu. Kalau tidak ada zakat, ya ditagih pajak. Jadi kalau orang Islam ditagih zakat, kalau orang kafir ditagih pajak. Kalau orang yang penaklukan itu upeti. Itu negara Islam. Jadi di negara Islam itu tidak ada pajak. Kalau kita ada pajak berarti kita bukan negara Islam. Sebetulnya dengan zakat itu sudah terpenuhi zakat itu. Tapi masalahnya siapa yang akan menagih? Dan tidak ada yang tahu tentang zakat itu. Apakah orang ini sudah wajib zakat atau tidak? Kan tidak ada yang tahu. Apakah bapak-bapak itu tahu tabungan orang? Nanti ada di sini ya, yang zakat simpanan. Tapi tidak setiap simpanan itu wajib zakat.
naon teh? Eta mah ya dinafkahi eta mah. Dinafkahi. Ada ayat Qur'annya, nanti kita bahas ya. Quran surat At-Taubah ayat 34 35. Silahkan kalau mau dibaca. At-Taubah, aduh hade pisan ya. Begitu buka langsung ada pertolongan dari Allah. 34 35, silahkan dibaca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Terus satu ayat lagi. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini menunjukkan harta simpanan. Memang diukurnya, disebutnya emas dan perak. Ini menunjukkan ukurannya itu emas dan perak. Dan yang disimpan itu emas dan perak. Ini juga menunjukkan zakat emas. Ini dalam 1 tahun. Nah, nanti kita bahas untuk hari Rabu yang akan datang nuetamah. Ya. Nah, kemudian ini kembali lagi ke hadis nomor 623. Di sini sebutkan adlahu atau adna zalika. Dalam Quran juga ada adla zalika. Itu seukuran. Jadi tidak usah sama. Sebab harta orang juga tidak sama. Dan apabila kita melihat di sini seolah-olah 4 dirham 1 dinar ya. 1 dinar itu kan mahalnya, uang yang banyak gitu. Tapi untuk orang-orang ma'afiri ini adalah tidak masalah. Kalau punya mobil saja. Mobil yang umumnya mobil apa? Avanza. Ari Avanza sabaraha sabulan setahun pajakna? Hah? 2,5 juta setahun teh. Avanza. Da mau apiri mau menang Avanza tuh. Tidak ada. Saya lihat di kompleksnya tuh aya Avanza. Da eta mah Avanza mobil umat tem. Bahkan ada yang malu ya punya Avanza. Ya, yang lainnya kira-kira ya Fortuner. Itu Fortuner berapa itu jakatnya? Jakatnya apa pajaknya? Iya, jadi Pajero eta atau angkot. Mengapa untuk pajak itu mampu? Untuk zakat tidak. Dan itu menunjukkan status. Orang membeli mobil itu menunjukkan status. Padahal sarua maju. Sarua ketika macet sama. Saya pernah Ustaz itu cenah kebeli ini pajak apa itu motor PCX. Buat apa saja? Sarua maju. Justru ketika macet yang kecil mah enak ya. Puntennya ya mah sana ada yang bicara kepada saya seperti itu. Tapi kan bagi orang silahkan saja kamu jadi seolah-olah kayak Ustaz degaduh terjadi masalah itu mah. Iya. Yang menyuruhnya juga beliau.
urusan saya ini gitu. Nah, jadi sarwa maju. Tapi itu kan meningkatkan status dan menunjukkan bahwa orang itu punya uang. Kita tidak perlu iri urusan gitu mah. Jika batur cilaka atau tidak boleh. Tapi pikiran saya begini, untuk pajak bisa, untuk zakat tidak bisa. Kalau zakat itu kan jelas di sini ya. Itu harta simpanan, tapi kita bahasnya nanti. Saya tidak menceritakan tidak boleh beli kendaraan ini, boleh silakan saja. Tapi ingat ya, kita harus sedekah. Sedekahnya juga bertingkat. Seseorang sedekah 1 tahun 1 juta, murah itu. Murah. Kita juga akan lebih daripada 1 juta. Tapi 1 juta itu bagi orang tertentu mungkin saja mudah, ya, murah. Tapi untuk orang-orang tertentu, yang lain dalam tertentu itu orang yang miskin itu adalah besar, tidak kecil. Coba pendapatannya juga beda-beda. UMR berapa di Bandung kota mana? Di Kabupaten Bandung ya. Itu beda lagi. Karena itu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan awadlahu, ya sekira-kira itulah. Jadi diukur. Untuk zakat fitrah kemarin juga beda. Untuk Kabupaten Bandung, untuk yang paling mahal di mana zakat fitrah itu? Hah? Cianjur zakat fitrah itu. Cianjur, sebab yang dimakannya juga lain. Nah, karena itu ini tidak jadi ukuran. Ya, 1 dinar, ya kurang dari 1 dinar tidak apa-apa. Karena memang dia itu ada tanggungan. Kita lanjutkan. Ini hadisnya Hasan ya. Hadis nomor 624. An Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhadu shadaqatul muslimina ala miyamihim rawahu Ahmadu wa li Abi Dawud aidan la tukhadu shadaqatuhum illa fi durihim. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya. Siapa bapaknya teh? Shu'aib. Dari datuknya tidak disebutkan di sini. Ya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat itu diambil. Jadi dijemput zakat itu. Itu kan sudah ada ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Diambil zakat itu dari kaum muslimin di perairan-perairan miyahi. Miyah itu air. Karena itu ada yang nanti ya di Arab miyahnya moya. Nah, ada lagi miyah itu dauratul miyah, itu jamban toilet. Dauratul miyah itu di sana ada air. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud juga meriwayatkan, hanya ada beda kata. Diambil zakat mereka melainkan di kampung-kampung mereka. Sebab boleh saja diantarkan, tapi kalau tidak diantarkan juga dijemput. Mengapa harus di perairan? Itu perairan itu maksudnya tempat mengembala. Dari marab sapi sakandang teh atuh. Bagi sapi-sapi tertentu lebih baik dikencarkeun. Sapi mah ya, sapi, unta, kambing kan begitu. Rasul juga sebagai pengembala kambing. Kalau di kita bisa saja yang di kandang mah ngarit. Tapi yang enak itu kan dibiarkan begitu. Nah, dihitung zakatnya itu di sana. Ini punya siapa kambing ini?
Tidak bisa begini, berapa kambing sekian, cenah ada 38, cenah abdi mah can wajib zakat kan 39 tidak. Harus 40. Nah. Tapi kandangnya juga kan beda. Kandang A, kandang B beda. Tapi kalau di perairan ya hiji itu teh. Tetapi juga bersatu dengan yang lain. Da tukang domba unggul nu apa mah? Tiga tukang meri apa ya meri saha. Nah, dihitungnya itu di tempat pengembalaan lah itu. Kalau di sini perairan itu artinya di sana ada air. Tapi domba mah teranginum, Pak. Domba mah teranginum, tapi soki punten. Sok anu sok nginum taraki naon? Hayam. Ya manuk sok nginum gitu. Da Gusti Allah nya nyiptakeun teh. Nu ieu mah nginum tapi tara kencing. Tapi kalau kambing tara nginum. Karena itu di perairan ini disebutnya ya tempat-tempat yang subur. Nanti disebutkan lagi di sini nanti ada ya. Harus ditanyakan, ini sapi milik siapa? Milik si A misalnya. Ditanya si A itu, apakah ada sapi lain selain ini? Sebab mungkin saja dikembalakan oleh orang lain, kan biasa begitu. Seperti Nabi Muhammad SAW kan mengembala kambing milik orang Mekah. Mungkin saja ini nomor 1 penggembalanya ini ya sapi sekian, nomor 2 ya, mengembala yang ini. Nah itu harus disatukan. Saya tidak wajib zakat sebab kambing saya hanya 20 teh nu eta. Ada lagi 20 yang lain. Berarti kalau sudah 1 tahun wajib zakat 1. Jadi harus disambungkan. Demikian juga dalam zakat pertanian. Saya tidak sampai nisab nya nu didinya mah. Tapi dia punya lagi di tempat yang lain. Itu nanti kita bicarakan sini. Ada pertanyaan sampai di sini, tapi dah ieu teh urusan sapi domba kangge urang dia kurang cocok nerangkeun teh. Tapi maksudnya begini, sekalipun begitu kita harus tahu dan barangkali kita punya saudara atau teman di tempat-tempat tertentu. Saya tidak punya sapi, hayam ngente aya. Tapi ketika saya datang ke satu tempat yang banyak kambingnya, ini kambing punya siapa? Seperti Kalembang itu kan ada, kambing punya siapa? Berapa jumlahnya? Cenah aya 50 hiji setengah, nah mangke setengah rentan lu ieu cenah keur hamil cenah gitu. Kan saya wajib menyatakan, cobalah hitung tanggal berapa sekarang, nah tahun depan jika jumlahnya lebih dari 40 keluarkan 1. Dah moal lebar Pak, moal. Kecuali zaman hitungan. Punten. Nu hitungan mah tukang dagang. Tukang dagang. Jadi kalau petani itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan nyuguhan tara dihitung petani mah. Tapi kalau tukang dagang eta sabaraha itu tukang dagang. Dan memang tukang dagang harus seperti itu. Saya pernah pergi ke Ciparai itu ya. Dengan tiba-tiba eta yang punya rumah ada Ustaz Rahmat gitu. Dia itu langsung saja bawa golok. Ya Ustaz Rahmat wah pesel. Ustaz cenah pilih ku Ustaz domba anak. Iya domba anak nah puncit cenah ku Ustaz. Nah sampai begitu kan teh hitungannya. Tapi kalau pedagang sabaraha iya harga domba teh. Kalau petani tidak. Bahkan petani itu tidak tahu berapa harganya.
yang tahu harga itu benar. Pokoknya sapi sakit itu kan kita juga tidak itu berapa kilo tidak tahu petani itu. Benar, tak itu tukang dagang. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sana saja, nanti kita lanjutkan